Halo teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tito Wijaya. Ini mengapa saya mengucapkan selamat malam ya? Karena konten ini saya buat di malam hari teman-teman. Ini saya sedang di depan rumah sambil ngopi, sambil buka aplikasi YouTube Studio saya teman-teman ya. Jadi saya punya ide nih, saya mau membalas komen teman-teman semua ya di YouTube Studio saya. Di komen di YouTube saya ini mau saya balas satu persatu teman-teman. Kalau saya balas pakai chat mungkin lama dan agak kurang bisa dipahami juga ya penangkapannya, karena kadang pengetikan dengan kata-kata itu beda teman-teman ya. Ini langsung saja ya teman-teman, saya balas satu persatu. Ini komen terbaru. Kalau teman-teman suka dengan konten yang seperti ini, kapan-kapan saya buat lagi ya. Mohon juga like-nya, dan jangan lupa subscribe juga, karena saya tahu ya ini banyak teman-teman nih kadang subscribe tapi jarang nonton video. Ada juga yang tidak subscribe tapi sering nonton video. Ya itu hak teman-teman masing-masing ya, saya cuma menyarankan saja. Dan kalau bisa teman-teman nonton video sampai habis ya teman-teman ya, karena banyak pertanyaan teman-teman itu sebenarnya sudah saya buat di video, tetapi kok masih banyak yang tanya padahal di video sudah ada lah. Itu saya tahu kalau teman-teman tuh nonton tidak sampai selesai gitu ya teman-teman ya. Ini saya jawab satu persatu ya teman-teman. Nanti durasinya dibikin lama apa sebentar, nanti konten jawab pertanyaan di konten berikutnya ya teman-teman ya. Ini satu persatu ya. Yang terbaru, apa tanda kalau ulir miring dan sarangan sudah kalah atau diganti ya? Ini teman-teman dari akun Amos Yani ya teman-teman ya. Kalau untuk ulir tuh biasanya kalau sudah ulirnya itu tipis, atau mungkin ada yang berkurang, atau mungkin ada yang hilang di bagian ulirnya, itu minta ganti teman-teman. Kalau miling itu biasanya pisaunya sudah habis, pisaunya sudah berkurang, jadi tinggal tipis atau sudah mau habis gitu teman-teman. Untuk sarangan, padahal saya juga sudah sering buat video yang sarangan minta ganti teman-teman ya. Sarangan itu diganti kalau jebol atau tidak jebol tetapi noknya sudah tipis ya, atau sudah tidak runcing noknya, itu minta ganti teman-teman ya. Ini akun Supri Brendil ya. Ini padahal miling saya itu juga ada di video teman-teman. Itu saya sebenarnya juga nggak enak kalau menyebut merek teman-teman ya, karena saya tidak di endorse sama sekali ya apa untuk promosiin suatu merek ya. Ini cuma ya yang saya pakai ya teman-teman ya, yang saya pakai seperti itu. Ini ada juga Budiman AMS, mungkin maksudnya ini kenapa beras selalu patah. Ini banyak teman-teman penyebabnya ya kalau beras patah itu. Pertama mungkin dari bahannya, dan gini teman-teman, prinsipnya kalau bikin beras ya, kalau teman-teman sayang di PK, istilahnya dipres di PK, itu malah salah teman-teman. Kalau dipres di PK itu nanti hasil PK nya bersih, itu nanti beras malah bagus teman-teman. Kalau teman-teman sayang mau dipres, di rollnya dipres di PK itu sayang, nanti agak kotor dari PK, mungkin sekitar 40 atau cuma 60% ya di output PK nya.
nanti otomatis dipoles itu teman-teman pasti akan sangat dipres ya, piringan presnya atau setelan pres poles itu pasti ditekan ya, soalnya kalau tidak ditekan biasanya berasnya kotor, terus masih ada las atau sisa-sisa gabahnya ya teman-teman ya. Kalau di PK bersih otomatis tidak usah terlalu dipres, jadi beras bisa bersih dan tidak terlalu dipres, itu malah bagus untuk mengurangi kepatahan, biasanya seperti itu teman-teman ya. Ini dari Iman Firda, Mas biar mutar piringannya lambat gimana, potong sambungan kunci miling, itu biasanya saya jawab teman-teman ya. Mohon petunjuknya Mas, bagusan mana, PK Yanmar atau Agrindo? Kalau saya lebih suka pakai yang Yanmar ya teman-teman ya. Agrindo itu melihat dari konstruksinya pun juga bagus, tetapi saya lebih suka PK Yanmar ya, karena punya saya Yanmar teman-teman, enggak Agrindo ya. Itu saja, sepele ya teman-teman, tinggal selera teman-teman saja lah mau seperti apa. Fungsinya apa kalau as dimajukan ya, biasanya kalau as dimajukan itu supaya agak ringan tarian penggeraknya, maksudnya penggerak itu diesel apa dinamo, itu biar agak nggak terlalu berat ya teman-teman ya. Kalau tidak pingin muternya lebih cepat itu juga bisa, maksudnya mundurkan as. Kalau teman-teman misalkan tidak suka dengan as yang maju kan bisa dimundurkan seperti itu. Kalau as standar ya nggak mungkin juga kalau dimundurkan teman-teman ya, pasti kalau dimundurkan itu as yang kemarin sudah dimajukan gitu teman-teman. Ini dari Sunarto, akun Sunarto, kan ICN70 itu bagus pakai miling besar atau kecil untuk slab yang pertama ya. Ini mungkin untuk poles yang pertama ya, kalau teman-teman pakai 2 poles, 1 atau 2 poles ya. Untuk poles yang pertama itu menurut saya lebih bagus yang besar ya milingnya ya teman-teman. Kalau biasanya kalau teman-teman yang seperti ini biasanya pakai yang kulit jeruk atau yang miling yang kasar ya, soalnya untuk glosser ya teman-teman ya, untuk agak seperti fungsinya seperti semi PK lah ya, untuk membersihkan dulu ya. Ini seperti itu, nanti di poles kedua pakai yang halus kan untuk pemutihan, untuk memutihkan dan membersihkan kotoran-kotoran ya. Selanjutnya ini Gunawan Flash, maaf Mas, coba bikin konten bagian apa saja yang diperlukan untuk membangun gilingan padi keliling, saya rasa sangat membantu, ataupun buat inspirasi yang minim modal ya Mas Gunawan. Mudah-mudahan nanti kapan ya saya buat, kapan-kapan ya memang rencana saya juga mau buat ya, soalnya ini juga penting juga. Ini dari akun Dedi Kukuh ya, maaf Mas Bro, cuma saran ayaan disilang Mas, pakai ayaan poles 3, ayaan pecah 3 biar angka patah beras bisa berkurang. Maaf Mas Bro, biasanya saya pakai kayak gitu. Enggak apa-apa Mas, ini malah bagus ya, ini sarannya itu seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman istilahnya beri saran yang positif itu saya terima teman-teman, saya juga tidak anti saran teman-teman, ini malah bagus. Mungkin ayaan ini yang dimaksud sarangan ya memang benar, pakai ayaan poles 3 kemungkinan itu nok utuh ya, yang poles itu maksudnya pakai yang nok utuh 3, yang pecah 3 ya, memang bagus Mas, ini mengurangi tingkat kepatahan dan fungsinya sekaligus untuk mengupas padi PK dan untuk memutihkan ya, bagus-bagus caranya teman-teman ya seperti ini. Cara majuin as polisher ya adalah ya di konten saya kemarin, sebentar cuma 1 menit berapa itu saya buat singkat. Kenapa ya teman-teman ya, kadang
dibuat lama, banyak keterangan pun nontonnya sepotong-sepotong ya. Jadi saya buat 1 menit lebih 18 detik atau berapa itu supaya bisa ditonton semua lah. Itu juga saya sangat persingkat ya teman-teman. Kalau molen 1 kali, poles 1 kali, biasanya rendemen beras jadi kurang ya. Memang bisa jadi teman-teman, rendemennya jadi kan lebih banyak dedak atau bekatolnya masalahnya, jadi rendemennya nggak ketemu. Gabah ikut lari ke sekam ya, ini RPM PK nya terlalu besar, mungkin bisa dikurangi lah ya. Siang Om, untuk penggerak PK dan IC N70 pakai mesin yang berapa dayanya? Ini saya lebih paham di diesel ya teman-teman ya. Kalau di dinamo saya kurang memahami ya teman-teman ya. Kalau untuk penggerak PK dan IC, kalau poles ini yang saya pakai 24. Untuk PK nya minimal 7,5 lah, 7,5 PK ya kalau untuk diesel ya teman-teman ya. Kalau untuk 1 penggerak mungkin bisa lebih bagus pakai 28 atau yang 30 PK ya untuk diesel teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Mas, kalau sarangan baru terus milling udah disenterin tapi kok masih ngelas, apanya ya Mas? Sarangan itu juga pengaruh teman-teman, diusahakan pakai sarangan yang bagus ya teman-teman ya. Kalau bisa tanya saja sarangan yang paling mahal atau yang paling bagus di tokonya ya. Saya biasanya kalau belanja, kalau saya tidak kenal merek atau jenis, saya biasanya kayak gitu, tanyanya yang paling bagus atau yang paling mahal gitu aja teman-teman ya. Ini teman kita dari Lampung Ketapang ya kali Anda ya. Ini banyak teman-teman ya, teman-teman kita dari luar Jawa itu banyak ya. Ini saya juga dapat titipan salam dari teman-teman saya, tukang seleb atau tukang giling padi di sini. Salam untuk teman-teman yang di luar Jawa sama di sekitar Jawa Timur, di ya Jawa Tengah juga ya. Salam kenal katanya teman-teman ya, semoga bermanfaat juga kontennya ya. Ini dari Mas Supring Brindil nih ya. Sprayer lebih maksimal dari tenggok atau pas ulir bos ya. Ini bagus, ini maksudnya itu teman-teman dari leher iji, dari leher polesnya teman-teman, dari leher corong polesnya teman-teman. Ini memang biasanya saya lihat tuh lebih banyak sprayer itu di situ, di tenggok atau leher poles ya teman-teman ya. Nah, ini saran-saran atau komen yang seperti ini saya suka teman-teman. Jadi ini bisa menambah wawasan teman-teman lainnya ya. Ini dari Mas Supri Bendil, bagus Mas, terima kasih. Kalau teman-teman nonton video sambil baca komen, itu sebenarnya juga banyak teman-teman penggilingan tuh yang komen dan sarannya juga bagus juga ya teman-teman ya. Ini saya lebih suka ya teman-teman. Mas, punya saya susah berputar pada piringannya, apanya ya, tolong di LZ ya, dibales maksudnya. Ini kalau untuk susah muter ya teman-teman, saya juga banyak saya selipkan di video-video saya. Kalau tidak bisa muter ini, nah, ini kunci millingnya, baut kunci millingnya itu biasanya ujungnya disambung ya teman-teman, disesuaikan saja. Ada yang cuma disambung 2 cm sudah bisa muter, ada yang 3 cm baru bisa muter, seperti itu, disesuaikan saja. Tapi baut kunci millingnya itu biasanya penyebab teman-teman. Nah ini Pak, gimana solusinya jika piringannya berputar cepat agar bisa lambat ya? Ini kebalikannya teman-teman, kalau berputar cepat ya dipotong saja sambungan kunci millingnya, disisakan saja 2 cm ya, seperti punya saya itu di video itu saya sisakan 2 cm ya.
Nah, ini Mas Rifki Subagja ini kalau tidak salah dari Bandung ya. Ini terima kasih, ini juga selalu ngikutin video saya ya, dari Mas Rifki Subagja ini ya. Mudah-mudahan beliau usahanya lancar lah. Banyak banyak sekali teman-teman ya, komen semua. Ini sudah terlalu lama ya teman-teman ya, nanti disambung part 2 ya teman-teman ya. Atau mungkin kalau teman-teman nanti suka dengan konten seperti ini, 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, ini nanti saya buat ya teman-teman konten seperti ini kalau teman-teman suka. Dan kalau suka nanti saya minta like nya, dan mudah-mudahan banyak yang nonton. Dan teman-teman nanti bisa komen di bawah untuk nanti minta apa ya, kita sambung lagi untuk balas komen-komen ya. Untuk sementara itu aja dulu teman-teman, karena sudah terlalu lama saya ngomong, nanti takutnya teman-teman bosan juga. Mudah-mudahan ditonton sampai selesai, karena tadi ada beberapa pertanyaan saya jawab. Ya, cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih untuk supportnya, terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan sudah share. Sampai di sini dulu akhir kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.